takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini betul-betul hati yang luar biasa dan Allah menggambarkan bagaimana batu ini memiliki hati. Ya, jadi batu memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takkan pada manusia yang hatinya begitu lembek, yang hatinya begitu lembut, tapi dia tidak punya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kemudian kita cerita bagaimana benda-benda yang terlihat mati, ya, terkesan mati, benda-benda yang tidak bergerak. Nah, sebenarnya hakikatnya mereka hidup, ya, dengan kehidupan yang hanya Allah tahu bagaimana mereka hidup. Allah mengatakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Jadi tidak ada satupun antara langit dan bumi ini melainkan mereka ini bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kamu tidak tahu bagaimana mereka bertasbih. Jadi jangan kita kira bahwa apa yang ada di sekitar kita ini adalah benda-benda mati karena mereka tidak bergerak. Tidak. Mereka punya kehidupan mereka yang kita tidak paham bagaimana kehidupan mereka. Kita menyinggung tempoh hari bagaimana Nabi mengatakan, aku ingat kata Nabi ketika dia melewati jalan saat berbicara itu ada batu yang memberi salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi batu memberi salam kepada Rasulullah. Jadi batu itu hidup, ya, dia bisa berkomunikasi. Dan tentu dengan alamnya yang kita tidak bisa memahami alam itu, jadi Allah memberikan kelebihan kepada orang tertentu untuk bisa masuk ke alam mereka seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak contoh yang lain, ya. Kurma, ya, pohon kurma tempat beliau bersandar. Jika beliau ingin memotong pohon tersebut, nah, ketika beliau ingin membuatkan mimbar dan pohon itu juga menangis, ya, dan orang-orang mendengar tangisan daripada pohon kurma tersebut. Banyak contoh-contoh yang lain. Baik, itu sambungan cerita kita tempoh hari di subuhnya, ya, tentang ayat 74 surat Al-Baqarah. Dan itu kita katakan tadi ini penutup daripada cerita tentang penyembelihan sapi sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk pada selanjutnya. Allah menyebutkan sini afatatma'una ayyu'minu lakum qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu fi ba'di ma aqaluhu ya'lamun. Nah, jadi ini juga masih terkait dengan cerita di belakang, cerita tentang bagaimana mereka orang-orang Bani Israel ini, ya. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi ini bagaimana Nabi ini begitu tamak, begitu berkeinginan agar kemudian mereka beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada apa yang diimani oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, padahal sudah jelas ada di antara mereka itu sekelompok daripada mereka itu yasma'una kalam Allah. Mereka ini orang yang dulu pernah mendengar kalam Allah ketika dibawa oleh Allah Musa, yang untuk berbicara dengan Allah, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan mereka menyembelih menyembah patung anak sapi. Lalu ada sejumlah daripada mereka dipilih oleh Allah Musa itu, dan 70 orang mereka itu yang baik-baik untuk kemudian pergi menjumpai Allah untuk meminta pertobatan. Nah, jadi dikatakan sampai di sana mereka mendengar, ya, apa yang Allah firmankan kepada Nabi Allah Musa. Nah, lalu kemudian yang terjadi apa? Setelah kembali mereka dari tempat tersebut sampai di komunitas Bani Israel, nah mereka ini kembali berulang, ya, dan mengatakan bahwa sebenarnya apa yang didengar oleh Musa itu tidak begitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dimaksudkan di sini, ya, fariqun minhum qad kana fariqun yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Nah, jadi orang yang seperti ini, kata Allah, ini tidak pantas, ya, ketika Nabi begitu berharap agar kemudian mereka beriman. Jadi bagaimana mereka bisa beriman, ya, sesuatu yang lahir daripada lisan seorang Nabi melalui perantara, sementara mereka mendengar langsung saja daripada Allah, mereka tidak beriman. Bukan hanya sekedar mereka tidak beriman apa yang mereka dengar langsung dengan telinga mereka, tapi mereka berani berubah, ya, mereka berani merubah apa yang mereka dengar langsung daripada Allah SWT. Nah, sekarang ini dia mendengar melalui perantara.
Jadi dengan langsung saja mereka tidak beriman, bahkan lebih daripada itu mereka berubah apa mereka dengar. Jadi mereka betul-betul membelakangi Allah SWT. Jadi istihza. Jadi bukan hanya sekedar mereka tidak mau beriman, tapi mereka seperti menghina apa yang mereka dengar dari Allah, dan mereka lupa itu di hadapan Rasulullah SWT. Yang juga sama-sama mendengar, tapi mereka mampu dan berani melakukan hal yang seperti ini. Nah, lalu bagaimana orang yang seperti ini? Nabi Muhammad itu begitu kekeh agar kemudian mereka ini mau beriman. Lewat perantara, Nabi Muhammad ini perantara. Jadi bahkan Nabi Muhammad ini kalau dikatakan dia jadi perantara keluar daripada Allah. Jadi Allah mewahyukan orang kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi, dan Nabi sekarang menyampaikan kepada mereka Bani Israil. Jadi antara Bani Israil dengan Allah ini ada dua perantara, ada Jibril, ada Nabi Muhammad. Nah, dulu mereka pernah langsung mendengar dari Allah SWT. Jadi posisi mereka mirip-mirip dengan Jibril ketika Allah menyampaikan wahyu, sebelum kemudian wahyu itu disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Jadi langsung dengar dari Allah. Nah, tapi orang yang mendengar langsung bukan hanya sekedar tidak beriman, tapi berani berubah kalam Allah tersebut. Nah, lalu bagaimana kita harapkan keimanan dari mereka, sementara mereka harus mendengar dari dua perantara. Nah, tentu bagi mereka ini akan lebih mudah untuk menolak, ya, untuk mudah mereka mengatakan Nabi Muhammad ini bohong. Allah tak mengatakan begitu. Nah, yang langsung saja mereka dengar, mereka berani mengatakan itu bohong. Allah tidak mengatakan begitu, Musa dusta. Nah, lalu bagaimana dengan yang disampaikan oleh Nabi, dan pastinya mereka tidak hadir pada saat Nabi mendapatkan wahyu. Nah, sekali lagi kita katakan bahwa wahyu yang disampaikan kepada Allah itu tidak sama dengan wahyu cara penyampaiannya menurut saya, dan Allah sampaikan kepada Nabi Musa AS. Nabi Allah Musa ketika kembali daripada daripada Sina pada ketika itu mendapatkan wahyu. Jadi beliau mendapatkan wahyu itu tertulis, ya. Nah, tulisan ini tentu bisa dibaca oleh semua orang. Nah, sementara Nabi Muhammad dia mendapatkan wahyu tidak dalam tulisan. Nabi Muhammad ini mendapatkan wahyu begitu lain. Jadi tidak ada yang tahu itu kecuali beliau sendiri yang tahu. Dan beliau juga sulit membuktikan kepada orang tentang proses dan mekanisme penerimaan wahyu itu. Nah, sehingga ini menjadi celah bagi siapapun untuk kemudian mengatakan Muhammad ini berbohong, Muhammad ini berkata dusta, Muhammad ini begitu dan seterusnya. Kenapa? Karena penyampaian wahyu kepada Nabi itu tidak disaksikan oleh banyak orang. Hanya Nabi yang menyaksikan itu dan hanya Nabi yang merasakan itu. Nah, jadi itu yang menyebabkan kenapa beliau ini dituduh macam-macam oleh orang kafir, dan ini yang menjadi salah satu iman, ya, yang cukup penting, yang iman yang cukup besar. Kalau saya bahasakan, saya tidak bisa membahasakan dengan mungkin dengan kata-kata yang bagus. Jadi suatu hari ketika orang mendebat Nabi Muhammad tentang perjalanan beliau ke Aqsa pada ketika itu, ya, ketika beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, dan ketika orang Mekah mendebat beliau tentang peristiwa tersebut, dan mereka tidak puas, lalu kemudian mereka pergi kepada Abu Bakar dan bertanya, itu sahabat Muhammad mengatakan dia sudah pergi ke Palestina, dalam waktu yang singkat dia sudah pergi ke sana dan sudah kembali kemari, sementara kita biasanya melakukan perjalanan ke sana sampai sebulan pergi sebulan pulang, dia pergi dan pulang dalam satu malam. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, aku sudah percaya apa yang terjadi padanya terhadap hal yang jauh lebih besar daripada perjalanan beliau dari Mekah ke Palestina, ya, dan dari Palestina kembali ke Mekah dalam satu malam. Apa itu tentang turunnya wahyu pada beliau. Jadi perkara mengimani turunnya wahyu kepada Nabi ini persoalan gaib yang tidak sederhana, yang sulit untuk menjelaskan hal itu. Dan Abu Bakar mengatakan, aku telah beriman kepadanya tentang hal yang jauh lebih besar daripada sekedar perjalanan dari Mekah ke Aqsa sana. Itu tentang proses turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Artinya ini kita katakan di sini ini menjadi sesuatu yang cukup mudah, ya, bagi siapapun untuk menuduh Nabi Muhammad ini mengada-ngada, tukang sihir, tukang bohong dan seterusnya, sebagaimana yang selama ini dituduhkan oleh orang musyrikin Mekah kepada beliau. Nah, makanya Allah mengingatkan Nabi tentang orang yang seperti ini. Nah, ini jangan terlalu
jangan terlalu tamak. Tamak dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi jangan terlalu kekeh, saya katakan, apa bahasa lainnya. Jadi jangan terlalu ambisi, ya, agar kemudian mereka ini mau beriman kepada apa yang kau bawa kepada mereka. Nah, pengalaman sebelumnya kira-kira demikian. Jadi Allah menceritakan kepada Nabi pengalaman apa yang pernah dilalui oleh mereka Bani Israil ini. Yang ini kaitannya dengan hati mereka yang keras tadi. Nah, jadi sulit bagi mereka ini untuk kemudian beriman, ya. Makanya nanti dalam sejarahnya hanya sedikit sekali bisa dihitung dengan dua tangan. Nah, bisa dihitung dengan jari jemari tentang berapa orang yang beriman kepada Nabi dari golongan Bani Israel. Jadi mereka tidak beriman. Dan ini oleh Allah menyampaikan ini kepada Nabi supaya apa? Supaya kemudian Nabi ini juga pada akhirnya jangan sampai kecewa dengan hasil yang beliau dapatkan. Nah, kenapa? Karena Nabi seperti kita sampaikan di beberapa kesempatan, jadi beliau ini keinginan beliau agar orang beriman itu juga cukup luar biasa. Jadi bukan hanya kepada mereka Yahudi, tapi kepada banyak orang. Allah menyebutkan dalam surat Kahfi, "Fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asfa." Jadi Nabi itu begitu bersedih hati ketika melihat ada orang tidak mau beriman dengan Al-Quran. Jadi keinginan beliau agar kemudian orang beriman itu cukup besar. Nah, tapi lagi-lagi Allah mengingatkan Nabi ini bahwa jangan sampai keterlaluan, karena toh pada akhirnya dia akan menyesali diri sendiri. Jadi Nabi pada akhirnya dia akan merasa dialah yang bersalah, ya. Kenapa mereka tidak beriman? Karena harapan yang begitu besar. Jadi untuk orang-orang seperti ini harapannya biasa-biasa saja. Kira-kira begitu Allah inginkan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini juga menjadi semacam pelajaran juga kepada siapapun yang bergerak di jalan dakwah. Jadi ada tipikal orang yang kita ajak untuk beriman, atau ada karakter manusia yang kita ajak untuk kemudian mereka mau menjadi orang baik. Lah kalau kita katakan mereka ini orang yang tidak baik. Jadi objek dakwah ini ternyata tidak sama. Ya, jadi manusia ini jahat mereka itu tidak sama. Jadi tidak semua penjahat itu kelasnya sama. Jadi ada orang-orang memang yang kita pantas, ya, untuk kemudian mengajak mereka, dan keinginan kita kepada mereka juga kuat, ya. Ada orang yang seperti itu. Nah, tapi ada orang-orang yang biasa-biasa saja. Nah, jadi kita menyampaikan, bukan tidak menyampaikan, tapi janganlah terlalu berharap agar kemudian mereka mau mendengar, mau menerima apa yang kita sampaikan. Jadi ini perlu diperhatikan supaya apa? Supaya kemudian kita pada akhirnya tidak kecewa dengan sikap mereka yang berbeda sama sekali dengan apa yang kita harapkan. Apalagi sekali lagi ini persoalan ketujuh, ya, tugas Nabi itu hanya menyampaikan. Tugas dai ini hanya menyampaikan. Innama alaikal balagh. Jadi tugasnya hanya menyampaikan. Masalah kemudian mereka beriman tidak beriman itu bukan tanggung jawab seorang penyampaian. Nah, tapi pastinya akan berbeda secara psikologis ketika orang yang menyampaikan ini memiliki harapan yang lebih besar kepada orang yang tadinya dia ajak untuk beriman, ketika pada akhirnya setelah dia berusaha sedemikian rupa untuk membuat dia beriman, tapi pada akhirnya dia tidak beriman. Itu pasti memiliki gejolak batin yang saya kira tidak sederhana. Nah, baik, kemudian selanjutnya di sini Allah menyebutkan tentang mereka ini, ya. Jadi Allah katakan sawaidalahu alladziina qalu amanna. Nah, ini kelompok kafir daripada mereka mereka orang Yahudi. Wa idalahu alladziina qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaikum yuhajjukum bi'inda rabbikum afala ta'qilun. Nah, ini cerita Allah kepada kita ini tentang beberapa orang Yahudi pada ketika itu, yang ketika mereka bersama sahabat Nabi, mereka ini mengatakan kami beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan seterusnya. Nah, jadi pengakuan mereka kepada risalah Islam ini disebutkan, ini nanti menjadi semacam hujah atas mereka pada hari kiamat, ya. Jadi nanti coba
buka kembali ayat ini, ayat 76. Jadi biar bisa dipahami dengan baik. Jadi ini ceritanya adalah, jadi orang, jadi katakan ada dua kelompok. Di sini ada kelompok sahabat, di sini ada kelompok Yahudi begitu. Nah, di antara kelompok Yahudi dan kelompok sahabat, di tengah-tengahnya ada orang Yahudi. Yang orang Yahudi ini datang kepada kelompok sahabat, mereka mengatakan kami bersama kalian. Nah, setelah itu dia kembali ke kelompoknya yang Yahudi tadi. Nah, orang Yahudi di sana ngomong sama yang mendatangi kelompok sahabat tadi. Kenapa ngomong begitu di sana? Itu nanti omongan kamu itu justru pada hari kiamat akan menjadi apa? Akan menjadi alasan bagi Allah untuk menghukum kamu pada hari kiamat. Nah, itu maksud ketika Allah katakan di sini, apa namanya? Atuhadithunahu bima fatahallahu alaikum yuhajjukum bi'idrakum. Jadi mereka ini mengakui bahwa risalah dan Muhammad betul dan segala macam. Nah, kalau memang risalah ini betul, kenapa mereka tidak beriman? Nah, jadi ini pada akhirnya disuruh semacam bumerang. Jadi teman-teman mereka ini menyampaikan kalau itulah yang kau omongkan di depan sahabat tadi, itu jadi bumerang buat kamu. Itulah celah nanti pada hari kiamat, kamu tidak bisa buat apa-apa. Nah, sebenarnya kamu tidak ngomong begitu, ya. Jadi mereka mengatakan seakan-akan mereka ini mengatakan kalau mereka tidak ngomong begitu di hadapan para sahabat, seakan-akan Allah sudah tidak tahu, seakan-akan begitu, ya. Nah, ketika mereka sudah ngomong begitu di hadapan para sahabat, nah ini nanti menjadi semakin jelas di hadapan Allah bahwa mereka sendiri sudah mengakui risalahnya, lalu kenapa tidak beriman? Ya, jadi mereka sendiri mengakui, tapi kemudian tidak beriman. Nah, ini menjadi alasan yang cukup kuat untuk kemudian Allah menghukum mereka nanti pada hari kiamat. Nah, jadi poin yang kita mau sampaikan di sini bahwa mereka ini sebenarnya tahu bahwa apa yang bakal mereka hadapi nanti pada hari kiamat. Jadi mereka tahu konsekuensi mereka berbohong. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka itu tahu bahwa yang benar itu bukan kita, tapi Muhammad dan sahabat itu yang benar. Kalau sekiranya sahabat Nabi dan Muhammad tidak benar, ngapain mereka merisaukan persoalan ini nanti pada hari kiamat? Jadi mereka tahu ini kita ini jadi masalah nanti pada hari kiamat. Jadi Allah akan menjadi lebih kuat alasannya untuk menghukum kita pada hari kiamat. Nah, kira-kira begitulah. Jadi gara-gara kamu dan beberapa kali datang sana atau beriman di hadapan Muhammad ngomong gini, itu justru menjadi alasan yang semakin memperkuat agar untuk kemudian Allah menghukum kita pada hari kiamat. Jadi kalau sekiranya itu tidak terjadi, kita dihukum, tapi mungkin tidak seberat kalau kejadian ini ada. Nah, kira-kira benar. Jadi ini yang kita katakan di sini bahwa sebenarnya mereka ini secara sepihak mereka mengakui bahwa yang benar ini bukan yang benar ini Muhammad dan para sahabat. Mereka tidak berada di jalur yang jalur yang benar. Tidak mungkin mereka khawatir tentang apa yang bakal mereka hadapi di pada hari kiamat. Nah, jadi kembali kita sampaikan di sini kira-kira beginilah modelnya, kan? Nah, jadi orang ini sebelum Nabi mendatangi mereka sebenarnya sudah tahu tentang Islam. Jadi berbeda barangkali dengan sebagian orang musyrikin, ya, ataupun orang musyrik Arab yang memang pada dasarnya mereka tidak mengerti tentang Islam. Nah, sementara mereka orang Yahudi, mereka adalah orang yang baca Taurat, walaupun sebagian besarnya sudah apa namanya, ya, sudah ditahrif oleh mereka, sudah diselewengkan. Nah, tapi ini adalah orang yang tahu tentang Nabi, mereka adalah tahu tentang kebenaran, mereka orang-orang yang pernah diberikan kebenaran. Jadi mereka mudah untuk mengetahui kebenaran Rasulullah SAW. Nah, tapi orang yang seperti ini, ya, harusnya mereka adalah orang yang lebih dulu beriman, tetapi tidak beriman. Nah, jadi ini menunjukkan kerasnya hati mereka, dan ini alasannya kenapa, hikmahnya dikatakan kenapa sebelumnya Allah kata "Fatawqa'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah." Jadi tidak mungkin mereka ini bisa beriman begitu saja. Nah, jadi kalaupun mereka beriman, itu bonus lah kira-kira. Nah, tapi untuk kemudian kita harapkan beriman sangat sulit. Kenapa? Karena tipikalnya seperti ini. Mereka ini adalah orang yang dulu, ya, tahu kebenaran, tapi mereka disuruh membelakangi kebenaran. Mereka dengar langsung firman Allah. Nah, begitu juga dalam cerita yang kedua. Mereka ini orang yang tahu kebenaran. Jadi sebelum Islam kalian sampaikan kepada mereka ini sudah tahu tentang Islam, tapi mereka tetap tidak mau
tidak mau beriman. Mereka tahu apa yang bakal mereka hadapi nanti pada hari kiamat, konsekuensi dari ketika mereka hari ini tidak beriman. Jadi mereka tahu bahwa mereka berada pada jalur yang salah. Mereka tahu bahwa mereka ini salah tidak beriman. Tapi seperti semacam disengajai, biar aja kami salah. Asalkan kami tidak bersama Muhammad, mereka biar aja kami tidak beriman, asalkan kami tidak bersama Muhammad. Biar aja kami dimasukkan dalam neraka, asal saja kami tidak bersama Muhammad. Nah, orang kalau sudah seperti ini, apa gunanya kita harapkan keislaman mereka? Mereka sudah punya satu kesimpulan. Yang penting kami ini tidak menjadi pengikut Muhammad, masalah resikonya kemudian neraka, asal dulu. Dan mereka tahu resikonya adalah neraka. Yang penting kami tidak mengikut Muhammad. Nah, dan seperti yang kita sampaikan sebelum-sebelumnya, nanti akan ketemu ayatnya, yang itu bahwa ini problemnya memang dari dulu adalah problem apa? Ini persoalan Bani Ismail dan Bani Ishaq. Nah, jadi ini persoalan Arab dan Bani Israel. Persoalan kedengkian antara abang terhadap adik-adik Ishak adik terhadap abang, kira-kira demikian. Jadi persetujuan itu pada dasarnya. Jadi mereka tidak senang ketika Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi terakhir bukan kepada keturunan mereka, bukan dari jalur Israel, tetapi Allah berikan hadiah kenabian terakhir ini di jalur Ismail. Jadi tidak dari jalur Ishak. Itu saja kalau hasadan min indi anfusihim. Jadi ini persoalan kedengkian mereka kepada Bani Ismail. Makanya mereka ini kami tidak ada masalah masuk neraka. Yang penting kami tidak masuk menjadi bagian pada Bani Ismail. Jadi persentuhan antara dua Bani ini. Jadi ini problem dasar mereka. Ini persoalan kedengkian. Makanya kedengki ini perlu kita waspadai kalau jadi berbahagia. Jadi orang bisa buta mata, buta hati, buta rasa, mati rasa dan seterusnya karena persoalan kedengkian. Jadi orang akan saling membunuh karena persoalan kedengkian. Cerita Habil dan Qabil juga tidak lari daripada persoalan kedengkian. Tidak ada hasad daripada si abang terhadap si adik, sehingga mereka pada akhirnya yang memiliki membunuh orang yang dia. Nah, jadi kembali kita katakan pada cerita di belakang bahwa sulit makanya Nabi mengingatkan Nabi agar mereka bilang tidak terlalu ambisi untuk mengharapkan dimana dan keislaman dari. Lalu kemudian Allah menimpali ayat 76 tadi ini dengan kalimatnya awala ya'lamu annallaha ya'lamu yusirruna wa yu'linun. Ini sambungan daripada ayat 76. Jadi cerita 76 tadi seakan-akan mereka ngomong begitu seakan-akan Allah tidak tahu. Ketika mereka ngomong kepada orang yang mendatangi kelompok sahabat, kenapa kalian datang ke sana? Kenapa kalian ngomong begitu? Kankah kata memperbudak Allah menghukum kalian nanti pada hari kiamat menjadi alasan yang kuat agar kalian dihukum? Nah, seakan-akan ketika mereka ngomong begitu, sepertinya Allah datang, Allah tidak tahu. Seakan-akan Nabi Muhammad pada akhirnya juga tidak tahu. Padahal semua yang mereka omongkan di sana itu sebelum mereka omongkan bahkan Allah sudah tahu, dan pada akhirnya apa yang mereka sembunyikan itu disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah. Quran katakan awala ya'lamu annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampak. Artinya tidak ada perbedaan bagi Allah itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan kemudian selanjutnya, nah di sini kalau tadi disebutkan ada fariq, ada kelompok. Nah, kelompok di sini orang yang mengerti. Jadi pilihan orang. Jadi para alimnya. Jadi dikatakan ada orang yang dibawa oleh Musa kalau cerita dulunya. Dan hatta pada masa Nabi Muhammad di antara mereka masih ada yang alim, ada rabi-rabi Yahudinya, ada para pendetanya, ada orang yang mengerti di antara mereka. Nah, tapi orang yang mengerti ini justru itu menjadi provokator kepada orang yang tidak mengerti agar kemudian mereka juga tidak ikut beriman. Justru kadang-kadang nanti kalau kita lihat ke depan, justru tantangan hebat yang dari Nabi itu justru dari mereka orang yang mengerti, pada alim mereka, fariq ini sekelompok ini.
Ini bukan kebanyakan masyarakat. Nah, kemudian Allah sebutkan di sini ada satu kelompok lagi di antara mereka, wa minhum ummiyu la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Nah, jadi kalau dari atas kelompok yang sudah kita ceritakan tadi di belakang seperti apa kelompok ini, bagaimana hati mereka keras, nah bagaimana mereka sudah tahu begini dan mereka kemudian berbuat begitu. Nah, sekarang ini di tengah-tengah kelompok itu ataupun di samping ada kelompok sebagian yang ummi. Dan ini kebanyakan masyarakat Yahudi. Atau kalau boleh kita katakan bahwa Yahudi ini terbagi pada dua kelompok. Ada yang murid, yang ulamanya yang mengerti tentang Taurat ini,